Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan sebelumnya sempat kita bahas terkait dengan pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah ini merupakan salah satu ujung tanduk dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 terkait dengan pengelolaan sampah, untuk kegiatan pemilahan terhadap jenis sampah yang dihasilkan dibagi ke dalam 5 kelompok. Kami ulangi, dibagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ialah kelompok sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang dapat terurai secara alami oleh proses di alam. Contohnya seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, misalnya ialah sampah sisa makanan, sampah daun-daunan kering, ranting pohon, dan lain sebagainya. Berikutnya, kelompok sampah kedua dalam pemilahan ialah sampah non-organik yang dapat digunakan kembali. Sampah non-organik yang dapat digunakan kembali. Kelompok atau jenis sampah ini merupakan jenis sampah yang dapat di-reuse atau dapat diguna ulang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Misalnya ialah sampah karton, sampah kemasan yang tidak mengandung bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kelompok sampah ketiga dalam pemilahan sampah ialah sampah non-organik yang dapat didaur ulang. Untuk kelompok sampah ini merupakan kelompok sampah yang dapat di-recycle seperti yang sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Misalnya sampah kertas bekas, sampah ban bekas, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok keempat dalam pemilahan sampah berdasarkan undang-undang ialah sampah bahan B3 atau umum kita dengar atau kita sebut dengan limbah B3. Tentu kalau sampah jenis ini Bapak Ibu sudah mengenalinya secara baik. Namun kami hanya mengingatkan kembali, sampah atau limbah B3 merupakan jenis sampah atau limbah yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang dapat membahayakan secara langsung bagi kelangsungan hidup manusia maupun bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Untuk limbah B3 ini tentu sudah kita ketahui ini dipisahkan lalu dibawa kepada tempat penampungan sementara untuk selanjutnya dapat dilakukan pengangkutan atau pengolahan oleh pihak-pihak yang memiliki izin resmi dan telah bekerja sama dengan perusahaan. Kelompok terakhir dalam pemilahan sampah ialah sampah residu. Sampah ini merupakan sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang tidak dapat terurai secara alami, ataupun sudah tidak dapat didaur ulang atau di-recycle. Dan juga sampah ini tidak mengandung bahan B3. Jenis sampah ini misalnya ialah sampah puntung rokok, sampah puing-puing bangunan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apabila mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dan di dalam PP Nomor 81 Tahun 2012, kami ulangi, hanya sampah residu yang boleh dibuang ke TPA. Sedangkan sampah lainnya yang non B3 dapat kita lakukan pemanfaatan atau pendaya gunaan ulang, sedangkan yang limbah B3 dapat dilakukan pengelolaan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh pembagian jenis sampah berdasarkan kelompoknya
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 terlihat ya di layar. Tadi ada sampah organik, sampah non-organik yang dapat diguna ulang, sampah non-organik yang dapat didaur ulang, sampah B3, dan juga sampah residu. Jadi kira-kira ini pembagiannya Bapak Ibu. Mari kita sebarkan kepada semua pihak ya, dan mari kita ajak seluruh rekan-rekan kita, keluarga ya, dan lain-lain untuk bisa mulai membiasakan diri memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, karena pemilahan, kami ulangi, pemilahan merupakan ujung tanduk dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.